berani ngomong seperti itu. Ya berani menghadapi tantangan sehingga rakyatnya pintar bisa membedakan. Oh iya, Hamas salah menyerang duluan. Dia yang justru menantang untuk berperang, menantang Israel untuk invasi. Bahkan ini jadi jelek-jeleknya bisa di take over, semua Gaza itu diambil alih. Ya, lumayan Gaza 360 km milik Israel. Ya, mungkin yang masuk ke situ warga-warga Palestina yang memang cinta damai, yang diizinkan. Hamas terbuang, udah jadi pengungsi. Nih, ada suara komandan, silakan. Suara komandan. Ya, Pak Paul, selamat malam. Oke, sorry. Jadi malam semuanya ya. Oke, shalom. Jadi saya dengar nih kan Jokowi ya statementnya ya. Jadi memang bukan hanya Jokowi ya, saya yakin semua pemimpin Islam ya, mau tingkat presiden kayak, mau sultan kayak, mau raja kayak, kalau otaknya itu tunduk, pikirannya itu sama kitab buku Quran ya, yang isinya memang kebanyakan karangan, khayalan ya, karangan-karangan liarnya si Muhammad sama para pengikutnya kan, itu 40% isinya itu kebanyakan. 10% isinya ya kebanyakan tentang animisme ya, percaya setan-setan, jin-jin ya, dedemit-dedemit, makhluk halus, roh-roh ya, sampai dibacain kitabnya bisa hutang lunas, bisa melet cewek ya kan, bisa janda-janda jadi tertarik ya kan, itu kan animisme ya, setan-setan ya, jin-jin itu ya. Jadi 25% juga itu ceritanya kebanyakan ini dari kuil-kuil Hindu ya, ala-ala ritual-ritual berhala ya. Jadi kepercayaan pada saat itu di Saudi ya, itu 20%, 10%-nya ya baru dia nyontek-nyontek dari kitab Talmud, kitab Taurat, kitab Injil ya. Jadi ada mirip-miripnya tapi kecil, tapi kan ngaco ya. Yesus telah lahir di pohon korma lah, ya kan, bodoh begitu ya. Nah, ya orang-orang ini kebanyakan 90% pada nggak bisa baca, jadi percaya aja kata ustadz ulamanya begitu ya. Tapi begitu dia tahu, bacain, bedain dengan Quran dengan Alkitab, ya jauh banget, baru sadarlah itu surga dengan bumi begitu ya. Jadi selama pemimpinnya masih tunduk sama Quran, kitab yang tadi itu ya, yang banyak dongeng-dongengnya itu, ya pasti akan bodoh, akan goblok, akan terbelakang, akan tertinggal, sama seperti bangsanya, akan tersesat ya, jadi mundur, gobloknya luar biasa nanti ya. Jadi akan nggak ngerti lagi salah dan benar ya, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Teroris yang biadab malah dibenarkan tindakan-tindakan seperti itu. Nggak bisa filter berita-berita hoax ya, yang membodohkan begitu ya. Jadi mundur pasti, pokoknya nggak bisa jadi, bisa adil, bisa fair ya pemberitaannya seperti TV One, Tribun ya, karena ya sudah terjerumus, termasuk Jokowi dengan statementnya, dan mungkin pemimpin-pemimpin Islam lain ya, Turki lah, Suriah lah, Iran lah, segala macam begitu ya. Pokoknya deh itu ya. Jadinya mesti ikutin seagama, walaupun teroris dengan biadab pembunuh ya harus didukung. Yang penting seagama, walaupun salah, walaupun biadab, walaupun brutal, ya yang penting untuk kepentingan seagama, sekelompok, yang sama-sama percaya sama Quran ya, yang percaya sama Muhammad, ya pasti akan seperti itu ya, jadi bodoh, terbelakang, nggak bisa lagi menyaring berita-berita dengan baik dan benar ya. Jadi pemimpin-pemimpin maupun bangsa rakyat yang percaya seperti ini ya nggak akan punya etika, nggak punya moral yang baik ya. Jadi nggak ngerti dia etika dan moral yang baik begitu
itu ya, membunuh, biadab, memperkosa itu dianggap benar-benar saja, dianggap bisa untuk membela diri, untuk kemerdekaan lah segala macam. Nggak bisa membedakan antara sipil perang memerangi sipil dengan memerangi lewat militer begitu ya, nggak pakai etika lagi, nggak pakai moral lagi, bunuh biadab pokoknya, yang penting tujuan mereka. Nah, tapi ini kan akhirnya kan langsung mereka tuh meralat sendiri, malu sendiri ya, karena nggak ngerti etika moral ya, termasuk Hamas yang kemarin Pak Paul tampilkan kan tuh juru bicaranya waktu diwawancarai, oh enggak, kita enggak membunuh, kita enggak memperkosa, padahal jelas-jelas wanita itu diarak-arak, ditelanjangi ya, uh, uh, apa bayi-bayi itu dibakar ya. Jadi jelas begitu, disandra udah jelas-jelas, sipil disandra jadiin tameng, bahkan rakyatnya sendiri sekarang banyak video-video nggak boleh kabur ya, dijadiin tameng, dikubur, ditembakin itu yang mau melarikan diri ya dari Gaza, di apa masukin ke rame-rame itu, ke kubung, ke lubang besar ya, dikubur rame-rame, dibakar rame-rame, baru dikubur, ditembak dulu sebelumnya supaya jangan banyak yang kabur dari rakyatnya, dibikin ketakutan sama kelompok teroris ini ya. Nah, nggak ngerti salah benar, yang penting seagama didukung ya. Jadi bodoh, nggak ada etika dan moralnya ya, nggak bisa apa bersikap bijaksana. Ini benar-benar teroris biadab yang perlu didukung atau perlu dimusnahkan. Tapi karena dia seagama, ya pokoknya didukung begitu. Jadi ini Jokowinya sama juga ya, sama pemimpin-pemimpin mungkin Turki lah segala macam itu ya, Iran segala macam ya, Hizbullah, sama pokoknya negara-negara Islam, pemimpin-pemimpin Islam, rakyat-rakyat Islam yang tunduk sama Quran, ya pasti jadi bodoh, pikirannya jadi terbelakang, ya tertinggal, nggak bisa membedakan. Jadi udah biadab menggorok orang, ya, mengarak wanita itu ditelanjangi, ya, teriak-teriak malah, ya Allahu Akbar, seolah-olah Tuhannya itu begitu besar, begitu bersuka cita, Tuhannya itu bisa menerima umatnya membunuh dengan cara yang biadab seperti itu, ya, karena dianggap kafir, ya kan. Bodoh lah buat manusia di zaman modern seperti itu ya, dan memalukan. Dan makanya orang-orang Palestina yang di apa West Bank ya, seperti grupnya Fatah, ya malulah, Hamas ini nggak diakui begitu ya, dianggap emang teroris. Makanya si muftinya Arab Saudi ya jelas-jelas mengatakan ini memang kelompok teroris begitu ya. Jadi nggak salah, memang orang-orang Arab yang Islam sendiri pun malu dibuat. Orang-orang Indonesia pun yang ngerti, yang sekuler, yang sekolahnya bukan tunduk kepada Quran, tetapi kepada pengetahuan yang universal, kepada nilai-nilai peradaban, nilai-nilai kemanusiaan yang universal, bukan karena nilai-nilai Quran. Ya kalau nilai-nilai Quran pasti dia akan bersorak-sorai. Orang-orang kayak begini, ada Armando dikeroyok di jalan umum pun, walaupun seagama, itu Allahu Akbar, mereka didukung itu ya, kadrun-kadrun ya. Ya kayak gitu, karena bodoh jadinya ya. Tapi kalau yang sekuler ya malu mereka ya, nggak mau ngakuin Hamas itu teroris begitu. Nah, Jokowi bisa-bisanya seperti ini ya, nggak heran, kita pasti yakinlah setiap pemimpin di negara muslim ini nggak bisa punya etika moral yang pola pikir yang bagus, yang baik, yang bijaksana, yang bisa membedakan di mana hoax, di mana fakta, di mana kebenaran ya. Kalau statementnya itu malah mendukung model kayak Hamas, malah mengutuki Israel, ya bodoh namanya ya. Berarti kebiadaban yang didukung oleh si Jokowi ya, oleh para supporter bangsa Indonesia begitu ya. Jadi kalau pemimpin modelnya seperti ini nggak bisa menentukan baik buruk, salah benar ya, nggak ngerti apa sih keindahan, keburukan begitu ya. Nah, itu yang kacau ya, hancurlah negara ini ya. Jadi kan kalau pola pikir itu ya mesti ditentukan dulu dengan nilai-nilai moral, dengan nilai-nilai etika, dengan nilai-nilai seni yang baik begitu. Nah, jadi kalau bicara tentang benar salah ya, jadi ilmu kan, wawasan pengetahuan itu menentukan benar atau salah, moral menentukan
baik dan buruknya. Nah, seni menentukan keindahan dan keburukannya, begitu ya, keindahan atau keburukan. Nah, kalau Hamas modelnya biadab seperti itu, memperkosa, menggorok leher orang-orang sipil dengan brutal, dengan sadis, dengan biadab, diarak, dianggap benar, dianggap baik, dianggap indah sambil teriak-teriak Allahu Akbar, dianggap sebagai keindahan, dianggap sebagai kebenaran, dianggap sebagai sesuatu yang tidak buruk, ya, ya kacau lah, ya kacau. Sama nih pemimpin kita kalau modelnya kayak begini dianggap Hamas itu adalah satu keindahan, membunuh orang sipil, suatu suatu yang baik, bisa membunuh rakyat sipil Israel, satu hal yang indah, satu hal yang benar-benar dianggap tidak brutal begitu ya, malah didukung. Ya hancur moralitas bangsa kita kalau punya pemimpin model seperti ini begitu ya, nggak punya tanggung jawab moralitasnya, nggak punya integritas ininya, nggak bisa menjaga kehormatan. Bangsa kita adalah bangsa yang beradab, bangsa yang kalau mau perang ya peranglah dengan militer, dengan senjata lawan senjata. Jangan orang sipil yang diserang, orang sipil yang dibunuh. Yesterday, at around 7. Halo. Hamas were quick to. Pak. Ya, lanjut Pak. Jadi gimana kehormatan bangsa kita? Ya, kehormatan bangsa kita akan menjadi pendukung kebiadaban, pendukung teroris yang membunuh orang-orang sipil. Kehormatan bangsa kita menjadi bangsa yang mensupport pemerkosa wanita-wanita sipil, yang membunuh bayi-bayi manula yang tidak bersenjata. Itulah kehormatan bangsa kita lewat statement Jokowi, ya. Jadi gitu dong membacanya, ya. Nah, mestinya sih Jokowi mesti pintar, ya, tapi kalau udah dicekokin dengan Quran ya susah, pasti dibela walaupun salah juga, ya. Nah, komunikasinya ya lewat statementnya dia seperti itu di publik, ya. Itu menandakan dia mendidik sumber daya manusianya itu, bangsanya itu, yang menjadi bangsa yang percaya hoak, munafik, pencitraan aja, nggak mendidik rakyat untuk menjadi cerdas, bisa memilah berita-berita hoak, ya. Ya, malah justru dengan statementnya itu ya jadi dukungan pada kebiadaban. Ya, ini membawa kesesatan bangsa kita, pembohongan, menipu diri sendiri, menipu bangsa sendiri. Ya, pembohongan publik, tidak menyaring statement, malah dengan statement hoak yang didukung begitu ya. Nah, jadi pemimpin yang model seperti ini ya, walaupun mestinya ada tantangan oposisi, para Islamis, para kadrun-kadrun, kelompok PKS, kelompok-kelompok yang sekarang bermain di politik, ya model-model JK begitu ya. Ya mestinya berani melawan kritikan. Ya setiap pemimpin pasti menghadapi tantangan, ya. Jangan takut terhadap tantangan, tapi yang paling penting punya integritas. Berani menentang, harus berani, ya, punya integritas menantang, punya kemampuan untuk melakukan hal yang benar, mengendalikan rakyatnya dan supporter-supporter yang mungkin bahkan oposan-oposan pengkritik-pengkritiknya. Tapi tetap punya integritas terhadap fakta, terhadap kebenaran, bukannya malah menipu dengan hoax statementnya, ya. Ya dongki lah, jadi bodoh, jadi keledai lah bangsa kita kalau model pemimpinnya seperti ini gitu. Nggak berani terhadap tantangan, ya. Tantangan yang ada malah jadi untuk kepentingan diri sendiri, mendapatkan keuntungan supaya dapat dukungan dari orang-orang Muslim yang simpatik terhadap perjuangan Hamas, tetapi nggak berani mengutuk kebiadabannya. Ini bahwa ini salah, ini nggak benar. Mestinya kan berani dikomunikasikan saja. Hamas ini salah karena menyerang dulu orang-orang yang tidak bersalah. Kan mestinya Jokowi berani ngomong seperti itu. Ya berani menghadapi tantangan sehingga rakyatnya pintar bisa membedakan. Oh iya, Hamas salah menyerang duluan. Dia yang justru menantang untuk berperang, menantang Israel untuk invasi,
Bahkan ini jadi jelek-jeleknya bisa di take over semua Gaza itu diambil alih. Ya, lumayan Gaza 360 km milik Israel. Ya, mungkin yang masuk ke situ warga-warga Palestina yang memang cinta damai yang diizinkan, Hamas terbuang, udah jadi pengungsi. Begitu. Ya. Ya, jadi bodoh begitu loh ya. Nah, mestinya berani presiden punya seorang presiden yang berani begitu, bukan cuma takut dengan kadrun dengan para Islam segala macam, justru membodohi rakyatnya begitu loh. Sulit, Mestinya Pak. berani dalam statementnya berkomunikasi. Sulit, Hamas Pak. itu salah. Nah, Hamas itu salah, Palestina sehingga membuat Palestina diserang. Ya. Nah, kita berharap juga Israel juga jangan menahan diri, jangan seperti ini. Tapi kan ini terjadi peperangan, nggak bisa ya. Nah, tetapi berikan wacana kepada bangsa kita supaya mengerti. Jangan jadi orang udah biadab, udah teroris, didukung bahkan oleh seorang presidennya juga begitu. Ya, nggak bisa membedakan. Mestinya kan tinggal dikomunikasikan. Di satu sisi Hamas menyerang salah. Nah, di satu sisi kita berharap juga Israel bisa mengontrol diri, jangan sipil yang diuber, kan begitu ya. Bukannya malah serta-merta mengutuk Israel, tapi membiarkan kebiadabannya si Hamas. Kan bodoh lah, rakyatnya juga jadi bodoh ya, yang ada cuma koar-koar di jalan teriak-teriak mengutuki Israel ya, tetapi nggak bisa melihat kebenaran ya. Model apa bangsa ini ya, makanya mau dibawa kemana bangsa ini kalau modelnya begitu? Rakyatnya dibodohi, ditipu, dibuai dengan yang model-model seagama, sekelompok, ya hancurlah kebudayaan. Ini akhirnya kalau berita-berita kayak begini ini kan jadi berita, jadi budaya nanti, ya, jadi sesuatu yang wajar. Orang yang wanita kayak gitu pokoknya kafir, bisa diarak, bisa diperkosa, bisa itu menjadi kewajaran buat mereka. Ya hancurlah budaya ini, kehormatan bangsa ini, jadi bangsa yang berbudaya, jadi bangsa barbar karena ajaran Islam begitu ya. Dibiarkan seperti itu ya, karena pemimpinnya nggak berani ngumpet ya. Jadi bangsanya itu jadi nanti jadi berbudaya. Makanya nggak heran model-model ISIS, Taliban ya, begitu pertama kali Al-Qaeda ya, mereka dengan sadis, dengan brutal, dengan kejam membunuh, menyerang, mengintimidasi, ya, merampok, ya, warga-warga sipil yang tidak berdaya, begitu ya. Nah, mereka sorak-sorai, senang, gegap gempita. 9/11 juga gegap gempita, ya. Begitu diserang balik, sekarang kehilangan lagi, ya, jati dirinya, langsung bisa nih sebagian, wah ini teroris lah, ini segala macam. Dulu percaya itu khilafah, didukung. Ya lama-lama bilangnya konspirasi teori, Pak. Iya, jadi budaya, Pak. Budaya ini lama-lama kan akhirnya banyak tuh pengikutnya di jalan tuh. Oh, boleh tuh memperkosa, boleh tuh. Makanya ustadz ulamanya dengan berani, dengan gagah berani. Nggak apa-apa tuh, kafir berani seperti itu. Rizik juga berani tuh, potong kepala pendeta segala macam. Si Somad letupkan. Ya karena dibiarkan. Apalagi kalau statement si Jokowi model kayak begini, nggak berani mengutuk si Hamasnya yang biadab begini. Ya artinya dibiarkan. Ya rakyat ini akhirnya lama-lama budayanya modelnya kayak begini. Nggak bisa lagi, nggak bisa mentolerir, mengampuni hal-hal yang bertentangan dengan etika moral. Memperlakukan dengan hormat orang lain, bangsa lain, sipil yang bisa membedakan sipil dengan militer. Ya, berlaku adil, respect gitu, membangun komunikasi, punya aturan moral, ya, etika, punya aturan etika yang jujur pada diri sendiri, kepada orang lain. Melakukan kebenaran gitu. Nah, tapi yang ada ya membohongi diri sendiri dan bangsanya begitu ya. Jadi ini model pemimpin kayak begini adalah pemimpin yang egosentris, yang hanya mementingkan penerimaan kepada penghargaan kepada dirinya sendiri, penghargaan dari eksternal ya, dari masyarakat, dari sekitarnya, hanya untuk kepentingan diri sendiri supaya bisa diterima, supaya jangan dikritik. Tapi nggak mampu menganalisasi prinsip-prinsip yang universal, yang adil, yang benar. Nggak bisa membedakan lagi yang baik, yang mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar. Ya, kacau balau. Ya, negara kita bisa hancur kayak begini. Model teroris dibela. Sudah hancur, Pak, 2024, Pak. Sudah hancur, Pak. Makanya nggak heran negara-negara Islam itu korupsi, merajalela, kemiskinan melaju. Begitu, karena pura-pura, sikapnya kebanyakan pura-pura, sikapnya kebanyakan munafik.
Nah, seperti itu. Oke, Pak. Standby, Pak, standby. Prawira, Aka, lalu Pak Robert dulu ya.